Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Pamungkas dengan NPI 14322000075. Akan melakukan evaluasi akhir semester untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi. Pembahasan untuk soal yang pertama dituliskan bahwa pondasi persegi dengan ukuran 2 meter persegi ditempatkan pada tanah lempung dengan modulus tanah sebesar 20 MPa dan koefisien konsolidasi sebesar 0,2 meter persegi per tahun. Beban yang diterima oleh pondasi adalah 400 kN. Untuk yang pertama, jelaskan konsep penurunan elastis pada pondasi dangkal. Sebelumnya saya akan ilustrasikan terlebih dahulu tentang pondasi dangkal terhadap penurunan elastis. Saya ambil contoh adalah pondasi seperti berikut, yang berada di tanah lempung Nah, pondasi ini memiliki beban yang membuat tanah di bawahnya itu tertekan, yang mengakibatkan tanah tersebut turun. Untuk penggambaran dari pondasi ini, adalah seperti ini. Penurunan elastis ini juga disebut penurunan seketika, yaitu ketika pas awal-awal konstruksi, ketika tanah tersebut belum terbebani, kemudian dibebani oleh misal pondasi ini, maka terjadi penurunan seketika atau penurunan elastis. Tapi ketika pondasi ini diambil atau diangkat, tanah tersebut bisa kembali. Itu adalah pengertian dari penurunan elastis. Saya sudah siapkan, ini adalah contoh rumus set elastic settlement pada ruas ini adalah faktor untuk beban yang akan ditinjau. Untuk ruas ini adalah faktor untuk titik mana yang akan ditinjau. Bila yang akan ditinjau adalah tepat di tengah pondasi, maka nilai B aksen adalah setengahnya dari nilai B itu sendiri. Namun bila yang ditinjau itu sudut, maka nilai B aksen adalah nilai B itu sendiri. Di sini juga memiliki nilai atau angka Poisson pada buku Beraja. Untuk tanah lempung sedang itu berkisar antara 0,2 sampai 0,5. Untuk IS ini adalah faktor untuk geometri dari pondasinya.
entah itu pondasi persegi atau pondasi lingkaran dan seterusnya. Dan ini adalah faktor kedalaman di bawah pondasi. Untuk selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penurunan pada pondasi dangkal. Saya gambarkan suatu lapisan tanah. Bila di atasnya itu diberikan beban, ini saya beri contoh, ini tidak kedap air. Di bawah itu adalah kedap air, dan di tengah ini adalah tanah lempung setinggi HC. Bila lapisan tanah tersebut diberikan beban, maka air di lapisan lempung ini hanya akan mengarah ke atas, karena di bawahnya itu adalah kedap air. Maka ada lagi contoh selanjutnya, yaitu dengan lapisan yang sama tetapi di atas yang kedap air, di bawah tidak kedap air. Yang di tengah ini adalah tanah lempung. Bila diberikan beban di atasnya, maka air pada lempung hanya akan mengarah ke bawah. Tetapi apabila lapisan lempung yang lapisan di bawah adalah tidak kedap air, yang lapisan di atas juga tidak kedap air, maka bila lapisan tanah ini diberikan beban, maka air tersebut mengalir kedua arah. Jika tanah lempung ini setinggi HC, maka nilai di sini adalah setengah HC. Untuk faktor waktu penurunan dapat dihitung dengan rumus T sama dengan TV dikalikan HDR kuadrat per CV. Yang dimaksud HDR ini adalah yang ini, HDR. CV ini adalah koefisien konsolidasi, dan TV itu adalah faktor koefisien terhadap derajat konsolidasi. Jadi di dalam buku belajar juga sudah disediakan. Ini adalah sebuah grafik. Ini adalah
time factor, dan sumbu Y adalah derajat konsolidasi. Jadi faktor yang mempengaruhi itu adalah derajat konsolidasinya, terus beban yang membebani tanah tersebut, dan koefisien konsolidasi. Untuk soal yang kedua, yang pertama saya akan menjelaskan tentang menghitung kapasitas daya dukung ultimate sebuah fondasi. Yang pertama saya ilustrasikan terlebih dahulu. Di sebuah tanah, di sini terdapat sebuah fondasi dangkal. Dalam teorinya Terizaghi, pada area bawah ini dengan memiliki sudut sebesar kohesi tanahnya, area ini tidak mengalami deformasi. Tapi pada area lain di sini mengalami deformasi ketika tanah tersebut dibebani oleh fondasi dan beban di atasnya, tanah di sini mengalami deformasi yang membuat tanah di atasnya mengalami 3 kondisi. Yang pertama yaitu bila tanah ini padat, maka padat sempurna, maka kondisi yang pertama yaitu tanah yang di atasnya akan menggelembung. Begitu pula dengan sebaliknya. Ini disebut keruntuhan geser umum. Namun ada kondisi lain, yaitu tanah hanya menggembung sedikit. Ini karena tanahnya yang tidak terlalu padat. Kondisi ini yang kedua disebut keruntuhan geser lokal. Ada lagi di kondisi yang ketiga, ternyata tanah di area ini tidak mengalami penggembungan, melainkan malah mengalami penurunan. Yang ini disebut penetrasi. Ini adalah tanah yang kurang bagus karena yang berarti tanah tersebut tidak padat dan mudah turun. Ini dipengaruhi oleh beban-beban yang di atasnya. Secara umum dalam teori Terizaghi, beban daya dukung ultimate tanah itu C gamma jadi berdasarkan
rumusnya, suku yang pertama ini adalah menghitung tentang kohesi tanah dan koefisien daya dukungnya. Kemudian yang kedua, suku yang kedua adalah menghitung berat atau menghitung daya dukung tanah di atas fondasi. Dan suku yang ketiga adalah menghitung koefisien menghitung daya dukung tanah di bawah fondasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang faktor keamanannya. Dalam buku yang sama, faktor keamanan ditulis sebagai berikut. Disebutkan bahwa daya dukung keseluruhan adalah daya dukung ultimate-nya dibagi faktor safety. Nilai ini adalah hasil dari jumlah beban kombinasi dead dan load. Beban yang kombinasi yang dimaksud adalah beban yang membebani pondasi ini. Misal di atasnya sebuah rumah, maka beban kombinasinya yaitu rumah itu sendiri beserta konstruksinya seperti dinding, struktur atas, atap dan sebagainya. Ini jadikan satu menjadi beban kombinasi. Beban L-nya itu ya beban penggunaan. Misal di rumah memiliki beban lift load 100 kg per meter persegi misalnya, ditambah beban dari pondasi itu sendiri. Beban pondasinya ditambah dan ditambahkan beban tanah di atasnya. Dibagi dibagi luas area. Luas area yang dimaksud adalah ini. Saya ambil contoh pada soal itu dengan F per 2 meter dan yang membebaninya itu sebesar 600 kN, maka safety factor-nya bisa kita hitung. Ini masih dalam satuan panjang karena yang dibutuhkan adalah satuan luas terhadap luasan. Jadi saya asumsikan bahwa fondasi ini panjangnya 1 meter, maka untuk luasannya adalah berapa meter persegi. Saya coba hitung terlebih dahulu. Didapati hasil 300 kN per meter persegi. Untuk soal yang ketiga, proses perencanaan
kedalaman pondasi saya ilustrasikan terlebih dahulu. Di sini menurut teorinya Terizaghi, kita ambil rumusnya dari pertanyaan yang kedua. Untuk kedalaman adalah di suku kedua dan df ini adalah parameter untuk kedalaman. Nah, kita bisa mencarinya jika mengetahui parameter-parameter tanahnya dan koefisien daya dukungnya di masing-masing suku. Untuk mencari nilai QTP-nya yang pasti adalah lebih besar dari beban yang diberikan oleh pondasi. Jadi dengan parameter-parameter tersebut kita bisa mendapatkan nilai kedalamannya. Menentukan dimensi akhir yaitu mempertimbangkan faktor keamanan. Yang pertama adalah dengan adanya faktor keamanan kita bisa mengantisipasi, kita bisa menerima beban yang lebih besar daripada yang direncanakan. Terus yang kedua itu salah satunya adalah jangka panjang dalam bangunan tersebut. Maksud dari jangka panjang adalah kembali ke poin sebelumnya, yaitu mungkin pondasi ini bebannya akan bertambah karena beban bangunan di atasnya, entah itu penambahan barang atau dan sebagainya. Untuk konsep penurunan pondasinya seperti yang saya jelaskan di soal nomor 1. Jadi penurunan pondasi itu yang pertama itu adalah immediate. Jadi ketika saat proses konstruksi ada beban yang diberikan tanah, itu akan langsung mengalami penurunan. Dan untuk yang kedua adalah immediate settlement. Dan yang kedua adalah consolidate, yaitu penurunan konsolidasi. Penurunan ini berjalan seiring waktu karena adanya beban yang diberikan oleh pondasi. Karena semisal saya ilustrasikan di nomor 1, ketika suatu lapisan tanah diberikan tekanan, air di tanah lempung akan keluar ke lapisan yang tidak kedap air. Penurunan ini berlangsung selama beberapa waktu, dan untuk memastikan penurunan dalam batas yang diizinkan itu masing-masing memiliki perhitungannya. Misal di immediate settlement itu adalah ini, dan di masing-masing teori juga memiliki batas penurunannya masing-masing, entah itu Terizaghi atau dari Braja.